Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Risvianita dan rekan saya Atika Risma Ilmawati dari kelas AK 601. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang risiko keuangan pada BUMN PT Indofarma Tbk. Presentase kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas semester dari mata kuliah Manajemen Risiko. Seperti yang kita ketahui bersama, PT Indofarma Tbk saat ini sedang hangat diperbincangkan. Hal ini terkait adanya temuan BPK tentang kerugian negara yang cukup besar. Hal yang tidak kalah mencengangkan yaitu adanya praktik pinjaman online yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Indofarma, yaitu PT Indofarma Global Medica, yang dilakukan mengatasnamakan karyawan dan juga perusahaan. Untuk lebih lanjut, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 4 subbab besar. Yang pertama yaitu profil perusahaan, kedua temuan BPK, yang ketiga sumber risiko dan cara deteksi, dan yang terakhir tindakan koreksi dan pencegahan. Ya, kenalkan nama saya Atika Risma Ilmawati. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh rekan saya Iin Kristianita. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan profil perusahaan. Nah, untuk perusahaan yang kami bahas di sini adalah PT Indofarma Tbk. Nah, PT Indofarma Tbk atau disingkat PT Indofarma Tbk yang setelah ini disebut juga dengan perseroan atau Indofarma telah berkiprah menjadi perusahaan farmasi dan juga alat kesehatan nasional selama lebih dari 10 dekade. Nah, Indofarma telah menjadi salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang mendukung program pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, di sini terkait dengan perubahan-perubahan dari Indofarma dari dulu sampai sekarang terkait dengan nama dan juga status badan hukum. Di tahun 1981 bernama Perum Indofarma, yaitu penetapan sebagai perusahaan umum atau Perum, kemudian berubah di tahun 1996 PT Indofarma Persero, kemudian di tahun 2001 di sini menjadi PT Indofarma Persero Tbk. Nah, di sini menjadi perusahaan terbuka atau TBK melalui penawaran umum perdana saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian di 2020 ini menjadi PT Indofarma Tbk, yaitu menjadi perseroan terbatas yang telah dilakukan pengalihan saham Republik Indonesia ke dalam modal PT Bio Farma di tanggal 31 Januari 2020. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan kerugian negara. Di sini dimulai dari yang pertama terkait dengan riset awal atau pembahasan awal pada zaman COVID-19. Nah, di tahun 2019-2020 ini ada riset penelitian independen yang telah bahasa Belanda, Stichting Onderzoek Multinational Ondernemingen, menunjukkan bahwa adanya pandemi COVID-19 membuat industri farmasi secara global memperoleh untung yang besar. Nah, ini selaras dengan beberapa perusahaan farmasi di Indonesia, yaitu contohnya adalah perusahaan Kalbe Farma, Sido Muncul, Bumame. Nah, PT Bumame ini merupakan salah satu perusahaan baru di sektor kesehatan. Nah, ketika contoh untuk perusahaan farmasi dalam negeri ini mengalami keuntungan besar di masa pandemi COVID-19. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan Indofarma, yang mana Indofarma justru mengalami kerugian, yaitu di tahun 2021 saat terjadi pandemi COVID-19, PT Indofarma mengalami kerugian yaitu hingga 37,57 miliar pada kuartal 3 2023. Nah, Indofarma Tbk juga mengalami kerugian hingga 191,7 miliar. Kemudian masuk adanya badan pemeriksa keuangan, yaitu yang menemukan penyimpangan yang terindikasi tindak pidana pada pengelolaan keuangan PT Indofarma dan juga anak perusahaannya. Nah, di sini temuannya antara lain adalah temuan fraud, yaitu temuan dengan indikasi kerugian PT Indofarma Medica
atau IGM yang merupakan anak usaha Indofarma, seperti itu. Nah, indikasi fraud ini sesuai dengan temuan BPK, yang mana total kerugiannya ini ditaksir hingga 436,87 miliar. Ada juga LHPPKN, yaitu terdapat laporan hasil penghitungan kerugian negara atas pemberian fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia kepada PT Link Data Citra Mandiri tahun 2016 hingga tahun 2019. Jadi sangat besar sekali kerugian negara yang diakibatkan oleh suatu tindakan-tindakan dari Indofarma maupun anak perusahaannya. Yang selanjutnya akan lebih saya jelaskan satu persatu adanya temuan BPK tersebut. Nah, temuan BPK yang pertama terkait dengan Indofarma yaitu pinjol atau pinjaman online. Nah, di sini Indofarma dan juga anak perusahaan Indofarma yaitu PT Indofarma Global Medica atau IGM terjerat pinjaman online atau pinjol. Nah, pinjol melalui fintech ini bukan untuk kepentingan perusahaan sehingga merugikan IGM senilai 1,26 miliar. Nah, di sini terindikasi terdapat 5 karyawan yang terlibat fraud. Nah, karyawan tersebut merupakan pejabat penting karena memiliki kewenangan yang besar. Seperti itu. Kemudian di sini FMCG. Nah, IGM yang merupakan anak perusahaan dari Indofarma ini melakukan transaksi jual beli fiktif pada bisnis unit Fast Moving Consumer Goods atau FMCG. Nah, kerugian IGM ini sebesar 157,33 miliar atas transaksi tersebut. Nah, berdasarkan temuan BPK tersebut, maka BPK mengeluarkan rekomendasi yaitu menginstruksikan kepada direksi PT IGM untuk berkoordinasi dengan kantor pajak. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan tidak dikenakan beban pajak penjualan senilai 18,2 miliar atas transaksi penjualan fiktif bisnis unit FMCG tersebut. Selanjutnya adalah temuan BPK yang lain, penyalahgunaan alat kesehatan. Nah, di sini Indofarma dan juga IGM melakukan kerjasama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan juga penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan customer. Di sini ada pengadaan tele-CTG, masker, PCR, rapid test, isolasi transportation tanpa perencanaan yang matang. Nah, pengadaan tele-CTG dan juga PT-CTI pembayarannya justru melebihi invoice. Nah, pengadaan yang mengakibatkan indikasi kerugian hingga 16,3 M dan juga potensi kerugian lain sebesar 146,57 M yang terdiri dari piutang macet sebesar 122,93 miliar dan juga persediaan yang tidak dapat terjual sebesar 23,64 miliar. Nah, selain itu BPK juga melakukan rekomendasi atas temuan tersebut, yaitu terhadap direksi PT Indofarma agar melaporkan ke pemegang saham atas pengadaan dan penjualan alat kesehatan serta meminta upaya penagihan piutang macet senilai 122,93 miliar. Kemudian untuk temuan BPK yang selanjutnya adalah penyalahgunaan dana deposito. Nah, di sini IGM menempatkan dana deposito atas nama pribadi dan menggadaikan untuk kepentingan pihak lain. Nah, BPK menemukan sejumlah dana deposito milik perusahaan yang ditempatkan atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, sehingga IGM terindikasi rugi sebesar 35,6707 miliar. Yang selanjutnya mendapat indikasi kerugian IGM atas penggadaian deposito beserta bunga senilai 38,06 miliar pada Bank OK. Nah, BPK memberikan rekomendasi kembali yaitu agar perusahaan lebih terbuka kembali kepada pemegang saham dan juga Kementerian BUMN. Kemudian selanjutnya untuk temuan BPK yang lain adalah penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi.
Nah, di sini Indofarma menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, yaitu Indofarma dan juga anak usahanya menampung dana restitusi pajak pada rekening yang tidak dilaporkan di laporan keuangan dan digunakan untuk kepentingan di luar perusahaan. BUMN juga mengeluarkan dana tanpa underlying transaction, yaitu menggunakan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi dan melakukan pembayaran kartu kredit atau operasional pribadi. Selanjutnya, yaitu terkait dengan window dressing. Nah, Indofarma ini melakukan window dressing terhadap laporan keuangan perusahaan yang mana digunakan untuk mempercantik laporan keuangan dengan cara memanipulasi laporan keuangan untuk terlihat lebih baik sebelum dipublikasikan. Kemudian adanya asuransi. Nah, Indofarma ini membayar asuransi penjawatan dengan jumlah melebihi ketentuan, yaitu pada pegawai yang sudah pensiun dari Indofarma ataupun anak perusahaan dengan jumlah yaitu melebihi ketentuan. Selain itu, terdapat pengembalian uang muka, yaitu IGM memiliki indikasi kerugian senilai 18 miliar atas pengambilan uang muka MMU yang tidak masuk ke rekening IGM. Kemudian terkait dengan pembebanan biaya. Nah, di sini IGM memiliki indikasi kerugian atas pengeluaran dan juga pembebanan biaya tanpa disadari sebesar 24,35 miliar. Nah, banyak sekali temuan BPK dan atas PT Indofarma dan juga anak perusahaannya. Kemudian terkait dengan temuan BPK tersebut, kami juga akan membahas terkait dengan sumber risiko dan juga cara deteksi, yang mana akan disampaikan kembali oleh rekan saya Iin Rizpianita. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber risiko dan cara deteksinya. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa BPK ini melakukan pemeriksaan pada Indofarma dan menyebutkan berbagai temuan indikasi kerugian negara. Kami berusaha untuk mengelompokkan temuan-temuan tersebut ke dalam sumber risiko keuangan pada PT Indofarma Tbk. Yang pertama yaitu risiko perencanaan, suatu risiko yang timbul dan bersumber karena adanya ketidaksesuaian pada saat menyusun, meramalkan, dan membuat estimasi pada saat perencanaan bisnis. Yang kedua, risiko pemasaran, risiko yang timbul dan bersumber karena adanya ketidaksesuaian dalam mengestimasi pasar yang berupa perkiraan permintaan, persaingan, dan lain-lain. Ketiga, ada risiko ekonomi, merupakan risiko yang timbul karena kebijakan keuangan, perpajakan, inflasi, suku bunga, atau nilai tukar, dan lain-lain. Yang keempat, ada risiko keuangan, risiko yang timbul dari berbagai faktor keuangan, antara lain kebangkrutan, keuntungan, asuransi, risk share, dan lain-lain. Kelima, ada risiko proyek, risiko yang bersumber dari aktivitas yang bersifat proyek, meliputi strategi pengadaan, standar, kepemimpinan, organisasi yang meliputi kompetensi, komitmen, dan pengalaman, perencanaan atau pengendalian, dan lain-lain. Yang keenam, ada risiko kredit, risiko akibat kegagalan dalam memenuhi kewajiban membayar kredit. Yang ketujuh, ada risiko piutang tidak tertagih, yaitu risiko akibat debitur tidak membayar kewajibannya. Terakhir, ada risiko investasi, kemungkinan terjadinya kerugian dan ketidakpastian dalam aktivitas investasi. Sedikit kita jabarkan temuan-temuan BPK ke dalam bagian-bagian sumber risiko. Yang pertama, risiko perencanaan. Ini diakibatkan karena adanya pengadaan tele-CTG masker, PCR, rapid test panbio, isolasi, transportasi tanpa perencanaan yang matang. Pengadaan tele-CTG dengan PT CTI ini dilakukan dan dibayarkan melebihi invoice yang ditagihkan. Yang kedua, untuk risiko pemasaran, perusahaan ini melakukan pengadaan yang tidak matang, menyebabkan banyaknya persediaan yang tidak terjual karena menurunnya angka COVID-19. Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian sekitar 16,35 miliar dan potensi kerugian sebesar 146,57 miliar. Risiko yang ketiga yaitu ekonomi. Perusahaan, lebih tepatnya anak perusahaan dari Indofarma ini melakukan penjualan fiktif unit FMGC
yaitu dilakukan oleh anak perusahaan PT Indofarma Global Medica. Penjualan tersebut menimbulkan beban pajak penjualan. Pembebanan juga biaya pengeluaran, dana, dan sebagainya itu dilakukan tanpa underlying transaction. Risiko yang keempat yaitu risiko keuangan meliputi likuidasi, manipulasi laporan keuangan. Perusahaan ini dari 2021 mengalami kerugian sekitar 37,58 M. Meningkat di 2022 yaitu kerugian menjadi 428,46 M. Sampai dengan September 2023, kerugian perusahaan ini sudah mencapai 191,69 M. Selain itu, perusahaan juga melakukan pinjaman online sebesar 69,7 M. Pinjaman ini dilakukan menggunakan nama IGM sebagai anak perusahaan dan juga nama pegawai dari IGM. Inaf atau Indofarma ini juga melakukan penggunaan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi. Perusahaan juga menampung dana restitusi pajak pada rekening yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan dan digunakan untuk kepentingan di luar perusahaan. Yang terakhir ada pengembalian uang muka dari MMU senilai 18 M yang tidak masuk ke rekening IGM. Yang kelima terkait risiko proyek, yaitu strategi pengadaan barang yang jelas-jelas salah. Adanya juga kepemimpinan terindikasi fraud, tercermin dari mundurnya komisaris utama pada bulan Mei 2024. Beliau mengungkapkan adanya dugaan manipulasi laporan keuangan yang telah dilakukan sejak lama. Berdasarkan berita yang ada di media online, perusahaan ini pernah didenda sebesar 500 juta oleh OJK atas penyajian laporan keuangan 2021 yang tidak benar. Selanjutnya, atas risiko kredit, seperti tadi ada denda yaitu pada 2024 ya atas laporan keuangan 2021 sebesar 500 juta oleh OJK. Yang kedua itu kerugian yang terus-menerus membekak dan adanya pinjaman online 69,7 M memunculkan potensi gagal bayar atau gagal bayar kredit yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemberi pinjaman. Adapun pinjaman online yang dilakukan tadi atas nama IGM dan pegawai IGM. Manipulasi selanjutnya, dana sekitar 43,7 M ini selanjutnya ditransfer ke IGM, seolah-olah pembayaran piutang oleh Promedik, yaitu rekanan dari IGM. Yang ketujuh ada piutang tidak tertagih. Penjualan oleh PT Indofarma Global Medica atau IGM itu kepada perusahaan terafiliasi yaitu PT Promosindo Medica atau Promedik yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar. Promedik selanjutnya menjual ke suatu perusahaan yang baru didirikan dan belum berpengalaman pula. Akibatnya timbullah piutang macet sekitar 124,9 M. Risiko yang terakhir yaitu investasi, adanya penempatan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara atau Kopnus senilai kurang lebih 35 M. Indikasi kerugian atas penggadaian deposito kepada Bank OK untuk kepentingan pihak lain senilai 38 M dan juga melakukan pembayaran asuransi purna jabatan yang jumlahnya melebihi ketentuan. Sumber-sumber temuan tadi itu bisa kita lihat dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP investigatif atas pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaan dan instansi terkait lainnya. Laporan ini merupakan pengembangan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, beban, dan kegiatan investasi tahun 2020 sampai dengan semester 1 tahun 2024 atas Indofarma dan anak usahanya. Adapun cara mendeteksinya, BPK ini melakukan pemeriksaan komprehensif berbasis risiko atau risk-based comprehensive audit. Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK itu ada 3, yaitu keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu. Namun, khusus untuk perusahaan Indofarma ini, BPK melakukan pemeriksaan tujuan tertentu atau PDTT.
PDTT ini merupakan pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Hasil dari PDTT ini berupa sistem pengendalian intern atau SPI dan juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Mereka menguji sistem pengendalian intern dan juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sifat dari PDTT ini ternyata ada 3. Yang pertama eksklamasi, kedua review, dan ketiga prosedural yang disepakati. Eksklamasi merupakan pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan kriteria. Sedangkan review ini merupakan pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksaan dari pekerjaan yang dilakukan, menunjukkan bahwa pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material. Ketiga, prosedural yang disepakati merupakan pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan memberi tugas terhadap pokok masalah. Hal-hal pokok pengujian yaitu tidak terbatas pada yang pertama kondisi atas atau kondisi keuangan. Sebagai contoh, BPK itu melakukan pemeriksaan atas laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas historis, dan prospektif. Dalam hal ini, informasi hal pokok dapat berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang tercermin dalam laporan keuangan. Selanjutnya diperiksa juga terkait kinerja atau kondisi non-keuangan, seperti kinerja suatu entitas. Dalam hal ini, informasi hal pokok mungkin merupakan indikator utama efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, pemeriksaan pada karakteristik fisik, contohnya kapasitas suatu fasilitas. Dalam hal ini, informasi hal pokok dapat berupa dokumen tentang spesifikasi. Selanjutnya ada pemeriksaan sistem dan proses, contohnya pengendalian internal atau sistem teknologi informasi atau entitas. Dalam hal ini informasi hal pokok dapat berupa asersi tentang efektivitas. Selanjutnya ada pemeriksaan perilaku, yaitu praktik tata kelola korporasi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, juga SDM. Dalam hal ini, informasi hal pokok dapat berupa suatu pernyataan kepatuhan atau suatu pernyataan efektivitas. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan tindakan koreksi dan pencegahannya. Nah, di sini yang pertama terkait dengan pinjaman online atau pinjol yang dilakukan oleh PT Indofarma. Nah, untuk tindakan koreksinya antara lain adalah yang pertama adalah investigasi internal. Nah, di sini melakukan audit mendalam terhadap karyawan yang terlibat dengan melibatkan pihak ketiga jika perlu untuk menentukan sejauh mana keterlibatan mereka dan langkah hukum yang tepat. Kedua adalah pemulihan dana. Nah, antara lain adalah dengan melakukan pemulihan dana yang hilang melalui jalur hukum atau perjanjian penyelesaian dengan pihak terkait. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tindakan disipliner, yaitu menerapkan sanksi yang sesuai dengan ketentuan perusahaan kepada karyawan yang terbukti terlibat, termasuk pemecatan jika diperlukan. Untuk tindakan pencegahan dari tindakan pinjaman online yang dilakukan oleh beberapa karyawan Indofarma, untuk tindakan pencegahannya adalah yang pertama melakukan pelatihan dan sosialisasi. Nah, di sini adalah pelatihan anti fraud bagi seluruh karyawan untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko pinjaman online dan juga konsekuensi hukum yang menyertai. Kemudian adanya kontrol internal. Nah, di sini pentingnya untuk memperkuat kontrol internal terkait dengan pengeluaran dan juga wewenang karyawan dalam mengambil keputusan finansial. Selanjutnya adalah sistem pengawasan. Nah, pentingnya untuk mengimplementasikan sistem pemantauan dan juga pelaporan yang efektif untuk mendeteksi dan juga mencegah aktivitas yang mencurigakan. Selanjutnya, yang kedua adalah transaksi jual beli fiktif pada bisnis unit FMCG. Nah, di sini tindakan koreksinya adalah koreksi laporan keuangan.
Nah, di sini adalah mulai melakukan pembetulan laporan keuangan yang mencerminkan kerugian yang sebenarnya dan melaporkan perbedaan kepada pemangku kepentingan. Jadi di dalam laporan keuangan PT Indofarma ini memang terjadi kerugian selama beberapa tahun berturut-turut, sehingga dalam pelaporan tersebut masih ada ketidaksesuaian jumlah kerugian. Nah, di sini harapannya adalah dilakukan koreksi, yaitu melakukan pembetulan. Selain itu adalah konfirmasi dengan kantor pajak terkait dengan untuk sengketa terkait dengan pajak, yaitu sebesar 18,26 miliar atas transaksi fiktif. Nah, di situ pihak dari Indofarma silakan untuk melakukan konfirmasi lebih lanjut terkait dengan masalah untuk transaksi fiktif. Seperti itu, karena ada beban pajak yang akan terutang jika memang terdapat transaksi, dan apabila tidak terdapat transaksi ya silakan untuk dilakukan konfirmasi dengan data yang sebenarnya ke kantor pajak, seperti itu. Kemudian untuk tindakan pencegahan. Nah, di sini ada penerapan prosedur pengawasan, yaitu memperketat prosedur verifikasi transaksi dan juga audit internal, yaitu untuk mencegah terjadinya transaksi fiktif di masa depan. Selain itu, menerapkan sistem ERP. Nah, ERP ini adalah menggunakan sistem Enterprise Resource Planning, ERP, untuk melacak transaksi supaya lebih akurat dan juga transparan. Kemudian selanjutnya adalah pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan. Nah, di sini koreksi yang dilakukan sebaiknya adalah untuk laporan kepada pemegang saham, yaitu melaporkan secara transparan mengenai kerugian dan keputusan pengadaan kepada pemegang saham. Kemudian adalah yang kedua, penagihan piutang. Nah, yang ini adalah melakukan upaya maksimal untuk menagih piutang macet senilai 122,93 miliar. Kemudian untuk tindakan pencegahan, yang pertama adalah studi kelayakan, yaitu menerapkan kebijakan wajib studi kelayakan untuk setiap pengadaan dan juga investasi yang besar. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis risiko finansial dan operasional sebelum keputusan pengadaan ini dilakukan. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah selanjutnya menempatkan dana deposito atas nama pribadi. Nah, di sini juga ada pelanggaran. Nah, tindakan koreksinya adalah melakukan audit dana, yaitu atas semua transaksi deposito untuk memastikan pemulihan dana yang hilang, yaitu akibat tadi penempatan di atas namakan pribadi, seperti itu. Kemudian di laporan keuangan juga dikoreksi untuk mencerminkan kerugian tersebut itu berapa, seperti itu. Kemudian terkait dengan tindakan pencegahan, di sini kebijakan pengelolaan dana, yaitu membuat dan juga menerapkan kebijakan yang jelas terkait tentang pengelolaan dana perusahaan, yaitu untuk mencegah penempatan dana atas nama pribadi. Kemudian pentingnya adalah transparansi, yaitu melakukan transparansi terkait dengan penggunaan dan juga pengelolaan dana perusahaan dengan melaporkan kepada pemegang saham dan Kementerian BUMN. Selanjutnya terkait dengan penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sudah saya sebutkan, dan ini untuk yang selanjutnya penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, yaitu yang pertama tindakan koreksi. Nah, tindakan koreksi ini yaitu terdiri dari audit internal, yaitu melakukan audit untuk melacak semua penggunaan dana perusahaan dan restitusi pajak untuk mengembalikan dana yang digunakan secara tidak sah, seperti itu. Kemudian terkait dengan penegakan hukum, yaitu mengambil langkah hukum jika diperlukan untuk pemulihan dana dan tindakan terhadap pelanggar. Nah, tindakan pencegahannya seperti apa? Yang pertama adalah kebijakan penggunaan dana. Di sini, perusahaan sebaiknya menetapkan kebijakan ketat terkait dengan penggunaan dana perusahaan dan juga transaksi pribadi. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah melakukan kontrol pengeluaran. Di sini pentingnya untuk mengimplementasikan kontrol secara ketat untuk pengeluaran dan verifikasi transaksi. Kemudian selanjutnya ada window dressing laporan keuangan. Tindakan koreksi yang harus dilakukan adalah melakukan revisi laporan keuangan, yaitu melakukan koreksi terhadap laporan keuangan yang telah dimanipulasi dan laporkan secara transparan kepada semua pemangku kepentingan, seperti itu. Karena banyak transaksi yang dicatat tidak sesuai ketentuan, kemudian
rugi dicatat juga diperkecil ruginya, padahal untuk rugi lebih besar seperti itu. Jadi banyak ketidaksesuaian terkait dengan laporan keuangan. Kemudian untuk tindakan pencegahan yang pertama adalah terkait dengan standar akuntansi. Di sini harus menerapkan dan juga mengikuti standar akuntansi dan juga pelaporan yang ketat. Kedua adalah terkait dengan pengawasan internal, yaitu meningkatkan pengawasan internal untuk mencegah manipulasi laporan keuangan. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan asuransi, yaitu pembayaran asuransi punajabatan melebihi ketentuan. Nah, di sini terdapat tindakan koreksi, yaitu revisi pembayaran. Nah, melakukan koreksi atas pembayaran asuransi yang melebihi ketentuan dan segera melakukan penyesuaian pada laporan keuangan. Yang kedua adalah terkait dengan klaim asuransi, yaitu mengupayakan untuk memperoleh pengembalian dana jika pembayaran asuransi tersebut berlebih, maka bisa dilakukan klaim. Nah, terkait dengan tindakan pencegahan, di sini ada kebijakan asuransi. Terkait dengan hal tersebut adalah menetapkan kebijakan pembayaran asuransi yang sesuai dan pastikan kepatuhan terhadap ketentuan. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah audit berkala. Nah, ini penting sekali melakukan audit berkala terhadap pengeluaran asuransi. Kemudian ada pengembalian uang muka MMU tidak masuk rekening. Nah, di sini tindakan koreksinya adalah melakukan investigasi, yaitu melakukan investigasi untuk melacak pengembalian uang muka dan pastikan bahwa uang tersebut telah dikembalikan ke rekening yang benar, seperti itu. Kemudian terkait dengan pemulihan dana adalah mengupayakan untuk memulihkan dana yang hilang. Kemudian untuk tindakan pencegahannya yaitu melakukan kontrol pengembalian. Di sini menerapkan prosedur pengawasan yang ketat untuk proses pengembalian dana dan verifikasi transaksi. Selanjutnya, terkait dengan pengeluaran dan pembebanan biaya tanpa disadari, di sini adalah untuk tindakan koreksinya melakukan audit pengeluaran terkait dengan biaya, yaitu audit untuk mengidentifikasi dan juga mengoreksi pengeluaran yang tidak sah. Kedua adalah merevisi laporan keuangan. Kembali lagi harus dilakukan pembetulan maupun perbaikan laporan keuangan untuk mencerminkan kerugian yang sebenarnya. Terkait dengan tindakan pencegahan, yang pertama adalah kontrol biaya, karena ini kaitannya dengan biaya yang tidak disadari atau mungkin bisa tidak tercatat, maka harus mengimplementasikan sistem pengendalian biaya yang ketat dan juga prosedur persetujuan untuk setiap pengeluaran. Kemudian ada pelatihan karyawan. Di sini melakukan pelatihan karyawan mengenai pentingnya akurasi dalam pencatatan dan juga pelaporan biaya. Nah, sekian terkait dengan presentasi yang dilakukan oleh kelompok kami terkait dengan Indofarma dan juga kasus yang menjeratnya. Kemudian sekian dari saya, Atika Risma Ilmawati, dan juga rekan saya, Iin Desvianita. Semoga presentasi yang kami sampaikan bermanfaat dan juga memberikan gambaran terkait dengan resiko, kemudian terkait dengan cara pencegahan, tindakan, ataupun upaya-upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan, seperti itu. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.